Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Akhir-akhir ini beberapa di antara kita pasti mendengar tentang metaverse. Metaverse itu sebuah ide untuk menciptakan dunia maya, tetapi yang sungguh-sungguh real. Bukan hanya masalah mendengar dan melihat seperti Zoom meeting atau video call, ya, melihat wajah dan mendengar suara, tetapi juga ada dimensi atau unsur lain yang berkaitan dengan indera perasa dan indera sentuhan. Dan itu kemudian membuat dunia maya itu menjadi begitu real. Dan itu sudah mulai diperdagangkan. Orang bisa memberi ruangan, bahkan kapling-kapling untuk tinggal di sana, berjumpa di sana dengan siapa saja dari seluruh dunia, dan sangat real. Bukan hanya melihat dan mendengar, tapi juga merasakan, dan sentuhan juga dirasa. Itu metaverse. Tentu dunia menjadi makin tidak jelas mana yang maya, mana yang real. Sementara yang dunia real kita sendiri saja sebetulnya sudah banyak unsur mayanya. Menurut saya pikiran dan perasaan itu juga maya, karena silih berganti, tidak tetap, berubah-ubah. Sehingga ada beberapa yang mengatakan itu tidak real. Nah, kalau ditambah dengan metaverse makin rumit lagi. Di antara kita sendiri, sebetulnya kita hidup di dunia kita masing-masing. Maksud saya begini, kita di dunia yang sama, satu globe, satu dunia, bumi. Kita tinggal di situ sama-sama. Tetapi saya punya dunia sendiri, Anda punya dunia sendiri. Dan persis kita diajak untuk bisa saling memahami, saling mengerti. Dengan mendengarkan, dengan memahami, itulah kemudian sebetulnya kita saling mengerti dunia orang lain. Dan terus terang saya merasa bahwa mencintai pada dasarnya adalah memahami dunia orang yang kita cintai. Jalannya tentu mendengarkan. Namun seringkali dalam kehidupan orang yang saling mencintai, entah suami istri, entah orang tua dengan anak, masing-masing tetap pada dunianya sendiri dan tidak saling memahami. Dan disitulah muncul banyak persoalan, merasa tidak dimengerti, merasa tidak didengarkan, merasa tidak dicintai, karena masing-masing hidup di dunianya sendiri. Suami punya dunia sendiri, istri punya dunia sendiri, anak-anak punya dunia sendiri. Mereka memang tinggal di dunia yang sama, bahkan rumah yang sama, tetapi hidup di dunia masing-masing. Tidak terjadi kesatuan sebagaimana dibayangkan dan diharapkan ketika suami istri menikah. Menurut kitab suci mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Menurut saya yang dimaksud dengan bukan dua melainkan satu adalah dunianya. Sehingga tidak hidup sendiri-sendiri, tetapi hidup menjadi satu dunia. Suami memahami dunia istri, istri memahami dunia suami, dan mereka saling mendukung, hidup bersama, saling berbagi dalam dunia yang satu. Bukan punya dunianya masing-masing. Dan di situ mencintai berarti mendengarkan. Mencintai berarti mengerti. Namun justru itu yang paling sulit. Karena kadang-kadang tidak ada fokus di situ. Ada yang fokusnya di pekerjaan, ada yang fokusnya di pelayanan, dan macam-macam. Ada yang fokusnya di hobi. Ada yang fokusnya pada obsesi masing-masing, pada ambisi. Dan karena itu tidak terjadi
saling memahami. Saya sendiri mengajukan sebuah tantangan untuk Anda. Tantangannya sederhana. Ketika kita sedang berbicara dengan seseorang, orang sedang menceritakan pekerjaannya atau anaknya atau hobinya, kita seringkali juga terpancing untuk menceritakan hobi saya, pekerjaan saya, anak saya. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan, menceritakan, wah anak saya itu sekolahnya di sekolah A, dia ranking 1. Wah, yang mendengar kita seringkali juga tidak mau kalah. Saya juga sekolah di sekolah ini. Wah, ini standarnya juga internasional, bahkan di atas internasional, universal, metaverse. Wah, mungkin begitu ya. Wah, anak saya bukan hanya ranking 1, ranking 0, ya di atasnya 1, saking tidak mau kalahnya. Tetapi juga kadang-kadang tidak ekstrim seperti itu. Hanya kemudian secara umum kita terpancing untuk juga menceritakan tentang diri kita sendiri. Akibatnya kita tidak mendengarkan dan kita tidak mengerti dunia orang yang sedang berbicara dengan kita. Challenge saya adalah seringkali ketika kita sedang berbicara, lalu mau turut bicara, ikut terlibat, juga menceritakan pengalaman saya, coba berhenti dulu. Dan kemudian oke, saya tidak mau berbicara. Sekarang saya mau memusatkan orang yang sedang saya dengarkan ini sebagai pribadi yang sedang menceritakan dunianya, dan saya mencoba untuk mengertinya. Saya stop tidak mau menceritakan apapun tentang diri saya. Tapi saya memindahkan pusat hidup saya, perhatian saya kepada orang yang sedang bercerita di depan saya ini. Siapapun dia. Kalau Anda secara sadar sedang mendengarkan dan terpancing untuk ikut berbicara tentang diri Anda sendiri, dan kemudian Anda bisa stop, dan kemudian mendengarkan sepenuhnya, mengerti dunia orang yang sedang berbicara dengan Anda berhasil. Itu tantangannya, tantangan saya, challenge saya. Coba, sesudah Anda mendengarkan renungan saya hari ini, cobalah melakukannya. Saya menantang Anda. Dan yang berhasil, tolong tulis di kolom. Entah hari ini, entah besok. Dan itu adalah sebuah perkembangan. Bahwa Anda mengerti apa artinya mencintai. Yaitu berhenti menceritakan tentang dunia saya, dan menyatukan dunia saya dengan mendengarkan dan mengerti dunia orang yang sedang berbicara kepada saya. Dan itulah cinta. Itulah kasih. Itulah perhatian. Sesederhana itu. Tetapi kalau Anda sibuk dan Anda tergesa-gesa, mustahil Anda bisa mencintai. Mustahil Anda bisa mengerti dunia orang lain. Dan karena itu akan muncul salah paham, muncul perasaan tidak dimengerti, muncul perasaan tidak dicintai. Kuncinya justru ada pada mengerti. Mengerti dunia, alam orang yang sedang bercerita itu. Dengan stop, tidak bereaksi, ikut menceritakan dunia saya, tetapi benar-benar memindahkan pusat perhatian saya untuk memahami dunia orang yang sedang bercerita di hadapan saya ini. Memahami dan mengertinya. Dan disitulah terjadi komunikasi, komunifikasio, kesatuan. Dua dunia menjadi satu dunia. Anda bukan lagi dua, melainkan satu. Pada saat itulah Anda merasa mengerti, Anda merasa dimengerti, Anda merasa connected, Anda merasa satu. Relasi terjadi. Apakah sanggup Anda memenuhi tantangan saya? Coba. Ketika Anda sedang mendengarkan dan Anda terpancing untuk turut ikut bercerita tentang saya dan dunia saya, keluarga saya, apapun tentang saya, dan kemudian sadar, stop. Saya sekarang sedang memusatkan perhatian pada dunianya dan berusaha untuk mengerti dia, mengerti dunianya. Dia yang menjadi pusat perhatian saya. Itu tantangan saya. Lakukan itu kalau bisa 3 hari, Anda berhasil. Anda mampu mencintai. Dan Anda akan merasa sungguh-sungguh
menjadi satu dengan orang yang Anda cintai. Semoga berhasil. Kalau tidak berhasil, never give up. Kita terus berjuang. Karena mencintai itu membahagiakan. Dan Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.